Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas 3 doa dari malaikat yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah ketiganya. Dari Jabir RA, bahwasanya Rasulullah naik ke mimbar. Ketika beliau naik ke anak tangga pertama, kedua, dan ketiga beliau mengucapkan, "Amin." Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata, 'Amin, amin, amin.'" Beliau menjawab, "Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, 'Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni.' Maka aku pun berkata, 'Amin.' Kemudian Jibril berkata, 'Celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga.' Aku pun berkata, 'Amin.' Kemudian Jibril berkata, 'Celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya tapi dia tidak bersolawat untukmu.' Maka aku pun berkata, 'Amin.'" Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Tirmizi. Hadis ini menjelaskan doa malaikat Jibril untuk 3 doa tentang perkara buruk yang diaminkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah hendak memberikan tausiah kepada para sahabat ketika menaiki tangga untuk naik ke atas mimbar. Kemudian malaikat Jibril mendoakan 3 perkara, yakni bulan Ramadan, kedua orang tua, dan sholawat kepada Rasulullah. Dalam doa itu, malaikat Jibril mengatakan celaka seorang hamba, yang berarti dampak buruk atas perilaku seorang hamba muslim mengenai 3 perkara tersebut. Kita akan membahasnya satu persatu. Doa malaikat Jibril yang pertama, memuliakan bulan Ramadan. Malaikat Jibril berdoa, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang luar biasa, di mana pada bulan Ramadan pintu ampunan dibuka sepenuhnya oleh Allah, amalan dengan pahala yang berlipat ganda, bulan yang penuh berkah, dan menjadikan manusia fitrah atau bersih dari dosa. Akan tetapi, sebagian dari hamba muslim justru tidak mendapatkan kefitrahan itu, melainkan tetap berlumuran dosa dengan kemaksiatan yang terus dilakukan. Dia tidak melaksanakan amalan sebagaimana mestinya yang telah Allah janjikan pada bulan Ramadan itu. Padahal keistimewaan bulan Ramadan yang disebutkan oleh Rasulullah sangat luar biasa. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu bentuk kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberinya pahala. Sebab, ia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku, dan orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi." Hadis riwayat Muslim. Maka bagi orang yang tidak mendapat keistimewaan bulan Ramadan itu, malaikat Jibril mengatakan celakalah bagi mereka yang demikian. Doa malaikat Jibril yang kedua, memuliakan orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang pahalanya sangatlah besar. Jaminan surga bagi seorang anak yang memuliakan orang tuanya. Namun kalimat atau doa yang diucapkan malaikat Jibril, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Doa malaikat Jibril ini menjelaskan bagi setiap anak yang tidak memuliakan orang tuanya, padahal orang tuanya masih hidup, namun anak tersebut tidak memuliakan orang tuanya, maka Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga karena perihal tidak memuliakan kedua orang tuanya. Dan kemudian Allah memerintahkan untuk selalu bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepada kedua orang tua sampai kapanpun, sebagaimana firman Allah, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah,
dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Dari Al-Quran dan hadis Rasulullah yang telah disebutkan, memuliakan orang tua adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang anak. Jangan sampai melalaikan kewajiban ini, karena malaikat Jibril mendoakan celakalah bagi orang yang tidak memuliakan orang tuanya. Dia tidak akan masuk surga. Selain memuliakan orang tua, selalulah doakan kedua orang tua dengan doa yang baik ketika mereka masih hidup maupun mereka telah tiada. Jangan sampai enggan mendoakan mereka, karena Rasulullah mengatakan apabila seorang anak enggan mendoakan orang tuanya, maka niscaya rezekinya telah terputus di dunia. Sebagaimana dalam hadis dari Anas bin Malik R.A., Rasulullah bersabda, apabila seseorang enggan mendoakan kedua orang tuanya, maka niscaya rizki anak tersebut di dunia akan terputus. Hadis riwayat Ad-Dailami. Doa malaikat Jibril yang ketiga, tentang solawat kepada Nabi Muhammad. Bersolawat kepada Nabi adalah sebuah ungkapan penghargaan atas jasa beliau dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Berdasarkan ayat ini, para ulama sepakat bahwa hukum bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah wajib. Doa malaikat Jibril, celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya tapi dia tidak bersalawat untukmu. Kalimat ini menjelaskan, bagi setiap muslim yang ketika nama Nabi Muhammad disebut dan mereka tidak memberikan solawat kepada Nabi Muhammad, maka celakalah mereka. Begitu mulianya mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad, dan sebagai umat Islam, kita wajib berterima kasih atas perjuangan beliau serta beretika baik dengan bersalawat ketika nama beliau disebut. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga pembahasan kali ini bisa memberikan manfaat, ilmu dan pengetahuan kepada kita semua, dan bisa menjadikannya sebagai patokan dalam beribadah sebagaimana mestinya yang harus kita lakukan sebagai umat muslim yang baik. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah untuk sesuatu yang baik.